Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fatma Ulinuha. Silakan klik tombol subscribe untuk turut serta mensiarkan agama Islam. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada Nabi tercinta. Di pinggiran Chicago, terdapat penjara federal dengan tingkat keamanan maksimum yang terkenal sebagai tempat para kriminal berbahaya. Penjara itu penuh dengan kekerasan, balas dendam, dan perebutan kekuasaan antar geng. Di sana, tidak ada hari tanpa pertengkaran berdarah. Para tahanan saling memusuhi, dan bahkan para sipir mulai lelah menghadapi kekacauan yang terus-menerus. Namun, suasana itu mulai berubah ketika Malik dipindahkan ke penjara tersebut. Malik adalah mantan pemimpin geng yang dulu dikenal kejam. Ia dihukum seumur hidup atas berbagai kejahatan berat, termasuk pembunuhan. Namun, di penjara sebelumnya, Malik mengalami titik balik hidupnya. Dalam kesendirian dan penyesalan, dia menemukan Islam. Al-Quran yang dia temukan di perpustakaan penjara menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Kini, Malik adalah seorang Muslim yang taat. Ketika tiba di penjara baru, Malik langsung menarik perhatian. Karena kepribadiannya yang berbeda. Dia tidak bergabung dengan geng manapun, tidak terlibat dalam kekerasan, dan selalu terlihat tenang, bahkan saat diprovokasi. Sebaliknya, dia justru sering membantu tahanan lain tanpa pamrih. Pada suatu hari, seorang tahanan muda bernama Louis, anggota geng kecil yang sering menjadi korban intimidasi, hampir tewas dalam serangan brutal oleh geng lawan. Malik yang kebetulan berada di tempat kejadian, melindungi Louis tanpa ragu. Ia berdiri menghadang para penyerang meskipun tahu nyawanya sendiri dalam bahaya. Keberaniannya membuat para penyerang mundur, meskipun mereka tetap menyimpan dendam. Louis, yang sebelumnya merasa hidupnya tidak berarti, merasa berhutang nyawa kepada Malik. Dalam perbincangan di sel, Louis bertanya, "Kenapa kau menyelamatkanku? Kau bahkan tidak mengenalku." Malik menjawab dengan tenang, "Islam mengajarkan untuk melindungi sesama manusia. Kita semua adalah makhluk Sang Pencipta. Aku tidak butuh alasan untuk menolongmu, Louis." Louis mulai penasaran. Dia sering melihat Malik membaca Al-Quran atau sholat dengan khusyuk. Di tengah malam, Louis mulai bertanya lebih banyak tentang Islam. Malik menjelaskan bahwa Islam adalah jalan kedamaian dan pengampunan. Tuhan mencintai mereka yang bertobat dan kembali kepadanya, kata Malik. Kata-kata itu membekas dalam hati Louis. Louis bukan satu-satunya yang memperhatikan Malik. Beberapa tahanan lain mulai terinspirasi oleh kedamaian yang dipancarkan Malik. Mereka melihat bagaimana Malik tetap tenang, bahkan saat dihina atau diancam. Suatu ketika, seorang anggota geng besar yang pernah berselisih dengan Malik sengaja mematahkan rak Al-Quran di ruang ibadah kecil penjara. Alih-alih marah, Malik memperbaikinya dengan sabar. Tahanan lain yang menyaksikan peristiwa itu mulai mempertanyakan jalan hidup mereka sendiri. Seiring waktu, Louis memutuskan untuk memeluk Islam. Ia meminta Malik mengajarinya cara salat dan membaca Al-Quran. Transformasi Louis mengejutkan banyak tahanan, termasuk anggota gengnya sendiri. Mereka melihat perubahan besar dalam dirinya, dari seseorang yang penuh kemarahan menjadi pribadi yang lebih tenang dan penyabar. Suatu malam, terjadi kerusuhan besar di penjara. Dua geng terbesar bentrok, menyebabkan banyak korban luka-luka. Situasi semakin kacau, bahkan para sipir kewalahan. Di tengah kekacauan itu, Malik memimpin sekelompok tahanan Muslim untuk melerai konflik tanpa kekerasan. Mereka membentuk barikade hidup, mencoba menghentikan pertumpahan darah. Louis, yang kini menjadi salah satu tahanan Muslim, dengan lantang berteriak, "Kalian semua di sini karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Apakah kita ingin menambah dosa lagi?" Ucapan itu menggema, membuat banyak tahanan terdiam. Malik melangkah maju dan mengajak semua orang untuk saling memaafkan. Kerusuhan itu perlahan mereda. Para tahanan mulai melihat bahwa kekerasan bukanlah solusi.
Keberanian dan ketenangan Malik serta kelompok muslim membuat banyak orang kagum. Setelah peristiwa itu, penjara yang dulunya penuh kekerasan mulai berubah. Semakin banyak tahanan yang tertarik untuk mempelajari Islam. Malik dan Louis memimpin kelompok kajian kecil di sela-sela waktu. Mereka berbicara tentang harapan, pengampunan, dan kehidupan baru. Bahkan beberapa sipir yang awalnya memandang sinis mulai tertarik untuk mendengar ceramah Malik. Dalam waktu beberapa bulan, lebih dari setengah penghuni penjara memutuskan untuk memeluk Islam. Mereka menemukan kedamaian dalam ajaran Islam, sesuatu yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Para tahanan mulai salat berjamaah, mempelajari Al-Quran, dan membantu satu sama lain. Penjara yang dulu dikenal sebagai tempat paling berbahaya di Chicago berubah menjadi tempat penuh kedamaian. Cerita tentang perubahan besar di penjara itu menyebar ke masyarakat luas. Media meliput kisah para tahanan yang menemukan hidayah di balik jeruji. Malik, meskipun tidak pernah keluar dari penjara, menjadi simbol perubahan. Ia meninggal beberapa tahun kemudian karena sakit, tetapi ajarannya terus hidup di hati para tahanan yang pernah ia bimbing. Penjara itu kini dikenal sebagai penjara kedamaian, tempat di mana banyak orang menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Cahaya Islam yang dibawa Malik telah mengubah tempat tergelap menjadi sumber inspirasi. Demikian tadi kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah kualitas keimanan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.